الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال رسول الله pada bengong semua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syahadatul kurama masyaikhuna al-a'izza yang saya ta'zimi, saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Kelurahan Pondok Jaya beserta seluruh pengurus staf dan jajarannya yang sekaligus merangkap sebagai Bapak RW kita, yang kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Apa kabar Pak RW? Alhamdulillah sehat. Yang saya ta'zimi kepada para asatid wal asatidah, wabil khusus guru kita tercinta Al-Mukarram Ustadz Noval, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya, Allah muliakan derajatnya, bukan hanya di dunia melainkan Allah muliakan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang juga saya ta'zimi kepada seluruh jamaah pejuang subuh Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan hadir kumpulnya kita di pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu wasilah berkumpulnya kita kelak bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya Pak, Bu? Sehat? Sehat Ibu? Uang belanja sehat semuanya? Masih aman? Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim kembali untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai di pagi hari ini, dan kita berharap sampai malam hari nanti kita tidur kembali, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah meridhoi semua ibadah kita, maka insya Allah ibadah kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua berharap
Mudah-mudahan kelak kita diakui menjadi umatnya, bukan hanya sekedar umat yang mengaku-ngaku sebagai umatnya. Sebab nanti di akhirat banyak orang yang ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi Rasulullah nggak ngelihat orang ini, nggak dipandang oleh Rasulullah, apalagi sampai diberikan syafaatul uzmah. Kita berharap bukan hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi kita pun juga mengaku pintar untuk mengikuti sunnah dan tuntunannya. Orang yang pintar mengikuti tuntunan Rasulullah, maka insya Allah nanti di akhirat akan diakui menjadi umatnya, dan insya Allah akan dipanggil oleh Rasulullah, ummati, 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 masuklah engkau ke dalam surga bersama barisan Rasulullah. Mudah-mudahan yang dipanggil Rasulullah adalah salah satu jamaah Masjid Nurul Iman pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong kursinya baru ya, Pak ya? Ini saya agak ketinggian, nuruninya nggak bisa lagi. Ibu kelihatan ya saya, Bu ya? Kelihatan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita memasuki bulan Sya'ban, dan kita kemarin baru saja melewati malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diakui oleh para ulama salah satu bulan di mana Allah mengangkat amal kita selama 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun itu Allah mengangkat amal manusia 2 kali. Yang pertama selama 1 pekan sekali, yang kedua setahun sekali. Yang 1 pekan sekali kapan, Pak? Bu, seminggu sekali Allah ngangkat amal kita setiap kapan? Malam Jumat. Ada satu hadis ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, su'ila an shaumil isnin wal khamis. Nabi ditanya tentang kebiasaan beliau, kenapa engkau selalu berpuasa di 2 hari ini? Hari Senin, hari Kamis. Rasulullah nggak pernah ketinggalan setiap hari Senin sama Kamis sampai akhir hayat beliau. Beliau nggak pernah ninggalin 2 hari ini untuk berpuasa. Ada apa dengan 2 hari ini ya Rasulullah? Senin Rasulullah menjawab, dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'atsu fihi wa yauma unsila alayya. Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan ke muka bumi ini. Dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula lah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Lalu kenapa engkau berpuasa di hari Kamis ya Rasulullah? Hari Kamis adalah hari di mana Allah mengangkat amal manusia selama 1 pekan. Aku berharap ketika Allah mengangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa di hadapannya. 1 minggu sekali setiap hari Kamis Allah mengangkat amal kita. Dan setahun sekali Allah mengangkat di malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa kita selalu berusaha untuk ketika Allah mengangkat amal kita di malam nisfu Sya'ban, kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Harapan kita ketika Allah mengangkat amal kita dalam keadaan kita berzikir di hadapannya, mengakhiri angkatnya amal kita dalam 1 tahun dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Makanya kita nggak pernah lepas bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu mohon kepada Allah. Doa yang dari dulu diwariskan oleh para ulama-ulama yang saya yakin semuanya hafal doanya. Doa masuk bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Hafal doanya, Pak, Bu? Hafal doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Saya mengetes doang, Bu. Kira-kira Ibu ngikutin apa enggak? Itu tadi doa apa, Bu? Doa makan. Berarti ustadznya lagi lapar ya. Awas jangan belok ke sana. Depannya emang sama, Pak. Banyak orang yang terkecoh. Ujungnya jadi doa makan. Sama-sama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Mari. Allahumma fi
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Ini doa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang sudah kita lewati. Kita minta kepada Allah agar Allah pula memberkahi kita di bulan Sya'ban yang sedang kita jalani. Wa ballighna Ramadhana, ya Allah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Maka saya yakin kita semua pasti menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan, insya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang Islam sama orang beriman itu beda kualitasnya. Orang yang beriman kepada Allah itu yang dipanggil oleh Allah ketika perintah puasa Ramadan itu datang. Awal kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kenapa Allah tidak memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, wahai orang muslim, atau ya ayyuhan nas? Kenapa Allah tidak panggil kita dengan kalimat wahai manusia? Spesial khusus Ramadan ini Allah panggil dengan kalimat yang begitu indah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Sebab orang yang Islam itu belum tentu beriman, tapi orang yang beriman insya Allah sudah pasti Islam. Orang yang beriman itu bukan orang yang rame ketika awal-awal Ramadan datang memenuhi masjid. Bukan cuma itu Pak. Maka nggak heran di awal Ramadan hampir semua masjid di Indonesia, musola masjid rata-rata sholat tarawih penuh jamaahnya. Betul apa enggak? Saya yakin termasuk di Masjid Nurul Iman ini. Lihat kalau awal Ramadan, Masya Allah nggak muat sampai keluar-luar. Bener Bu? Tapi lihat Ramadan ketika sudah bergulir di 10 hari terakhir, itu baru kelihatan siapa orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang woro-woro datang waktu awal-awal Ramadan memadati masjid, bukan. Semakin akhir Ramadan, orang yang beriman akan menyadari semakin belakang Ramadan itu semakin Allah luar biasa mengobrol pahala untuk kita. Makanya semakin habis Ramadan itu Masya Allah malah justru semakin semangat beribadahnya. Karena apa? Di 10 hari terakhir akan muncul malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Dan di 10 hari terakhir pula Allah melipat gandakan pahala yang tidak Allah berikan di awal-awal Ramadan. Semakin hari semakin banyak pahalanya. Makanya kita berharap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang masih kurang di tahun lalu. Nabi mengingatkan kepada kita, khairun nas man tada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan nikmat umur panjang oleh Allah. Semakin panjang umurnya, semakin panjang amal kebaikannya. Ibu pengen nggak Bu panjang umur? Bu, Ibu melotot begitu ngeliatin saya apa dengerin saya sih? Ibu pengen nggak panjang umur? Sampai berapa ratus tahun? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini umurnya panjang semua sampai kiamat kurang 2 hari. Kita minta sama Allah umur itu jangan cuma panjang. Buat apa umur panjang kalau nggak ada manfaat dari umur itu? Buat apa umur panjang kalau nggak ada keberkahan dari umur kita? Betul nggak? Makanya kenapa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka umran tawilan wa barikan nafi'ah. Minta umur itu jangan sekedar panjang. Umur panjang, berkah dan manfaat dari umur kita itu baru bisa bermanfaat. Buat apa umur panjang kalau nyusahin orang? Buat apa umur panjang kalau nggak bisa bermanfaat bagi orang lain? Maka kita punya tekad khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka Nabi mengingatkan orang yang paling baik adalah mereka yang diberikan umur panjang, panjang umurnya, panjang amal kebaikannya. Sebaliknya disebutkan wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia
adalah mereka yang diberikan nikmat umur panjang, bukan meningkat amal kebaikannya, malah justru meningkat dosa maksiat yang dia kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ayo PR kita apa? Ramadan kemarin apa sih yang kurang ibadah yang saya lakukan? Misalkan kemarin sholat tarawihnya masih bolong-bolong, masih belum sempurna, sampai akhir Ramadan kita sempurnakan sholat tarawihnya di tahun ini. Yang tahun kemarin masih punya hutang puasa, ayo jangan sampai tahun ini punya hutang puasa kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ingat, ibadah puasa itu walaupun hukumnya wajib, ternyata masih boleh nggak Pak ditinggalin? Boleh nggak? Puasa itu hukumnya wajib apa sunnah? Pertanyaan saya, boleh nggak puasa Ramadan itu kita tinggalin? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang ngomong siapa? Bukan saya, tapi Allah sendiri. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ketika ada orang yang dalam keadaan sakit keras, itu boleh tidak puasa. Atau orang tua yang sudah lemah secara fisiknya, boleh nggak puasa. Cukup membayarnya dengan membayar fidyah, menggantinya dengan membayar fidyah, atau berpuasa di lain hari. Berarti kedudukan puasa itu walaupun wajib, ternyata masih boleh kita tinggalkan kalau ada uzur syar'inya. Kalau nggak ada uzur syar'inya, wajib melaksanakan ibadah puasa. Makanya ini yang harus kita pahami, ada ibadah yang sama sekali tidak ada toleransi dalam ibadah itu. Apa ibadah yang nggak ada toleransi? Ibadah sholat, Pak. Makanya jangan sampai sholat dikerjain, tapi mohon maaf, puasa dikerjakan tapi sholat ditinggalkan. Nemu dalil waktu puasa, ini biasanya populer kalau lagi puasa, Pak. Apa dalil yang populer ketika puasa? Padahal Bapak Ibu sadari, hadis itu sebenarnya palsu. Hadis itu kedudukannya maudhu alias palsu, tapi banyak di antara kita hafal hadis itu. Kalau saya sebutin pasti tahu hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Naumus shaimul ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sering nggak dengar hadis itu? Itu hadis yang sering dinisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi nggak pernah ngomong gitu. Itu hadis maudhu, hadis palsu. Tapi herannya di antara kita itu terkenal hadis itu ketika Ramadan. Banyak muncul hadis-hadis palsu, kayak hadis lagi begini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Itu juga sering kita dengerin. Itu hadis palsu, Pak. Makanya hati-hati ketika kita mencerna hadis, ternyata hadisnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Wah, tidurnya orang puasa ibadah. Dari mulai kita sahur, bismillah saya mau ibadah tidur. Akhirnya bangun-bangun ketemu maghrib, sholatnya kelewatan, puasanya dikerjakan. Puasa yang model begini dapat pahala apa enggak, Pak? Dapat pahala apa enggak? Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita, mau menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan ada dusta di antara kita. Kayak judul lagunya Bruri, jangan ada dusta di antara kita. Artinya jangan ada dendam di antara kita. Bersihkan hati kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini, ingat temanya apa, Pak? Bu? Ibu? Bu? Tema kita apa pagi ini? Dikasih nggak sama Ustadz Noval flyernya? Tema kita apa? 4 wasiat penting Rasulullah bagi umatnya, untuk umatnya. Dari lagi, apa tema kita pagi hari ini? 4 wasiat penting Rasulullah untuk umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wasiat Nabi itu jujur banyak sekali, Pak. Nasihat Nabi itu begitu banyak.
Tapi dalam kajian pagi hari ini, wasiat yang akan saya sampaikan adalah wasiat yang sifatnya kita saat menjalani kehidupan di dunia ini. Maka kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang abadi, Pak. Rasulullah selalu berpesan kepada kita, ad-dunya'u mazra'ah. Dunia itu ladang, mazra'atul akhirah, ladang untuk kalian di akhirat nanti. Maka 4 wasiat Rasulullah ini mari sama-sama kita camkan dan kita renungkan baik-baik. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berhasil atau tidaknya nanti, bahagia atau tidaknya kita nanti di akhirat ditentukan dari amal yang sudah kita torehkan semasa hidup kita di dunia. Dunia ini bukan tempat kita sendau gurau. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang bagi orang yang beriman. Walaupun banyak Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu sendau gurau belaka. Tapi bagi orang yang beriman, dunia ini tempat kita untuk berpayah-payah untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Bukan tempat kita bersenang-senang. Tempat kita bersenang-senang nanti adalah di akhirat. Namun bagi orang yang jauh dari kategori iman, maka menjadikan dunia ini sebagai sendau gurau. Nggak heran mereka kurang bekal amalnya nanti di akhirat, sampai nanti di alam barzah mereka akan berteriak di hadapan Allah. Mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un la'ali a'malu shalihat fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia. Aku menyesal dulu semasa hidup di dunia nggak pernah beramal soleh, cuma senang-senang doang di dunia, nggak pernah mengumpulkan amal kebaikan, sehingga nasibku di alam barzah seperti ini. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia, nyesel sudah nggak ada gunanya lagi. Maka apa yang harus kita siapkan untuk menjalani kehidupan kita? Dan ini wasiat pun bisa kita terapkan nanti di bulan suci Ramadan. 4 pesan Rasulullah yang ini pernah disampaikan langsung kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzari, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa hudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa haffifil himla fa innal aqabatu ka'udun wa akhlisil amal fa innan naqata basirun. Ada 4 pesan Rasulullah. Catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Yang ini pesan berlaku untuk kita selaku umatnya. Yang pertama, jaddidis safinah, perbaikilah perahumu, perbaikilah tungganganmu, perbaikilah kendaraanmu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan yang kau lewati itu sangatlah dalam. Saya mau tanya, ada yang bisa menerjemahkan apa makna ungkapan Rasulullah ini, Pak? Perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, perbaikilah kendaraanmu, tidak lain kendaraan kita adalah niat kita dalam beramal. Perbaikilah niatmu dalam beramal karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, tidak lain adalah dunia yang kalian lewati itu adalah penuh dengan tipu daya. Jadi jangan sampai kalian beramal bukan karena Allah, maka kalian hanya mendapatkan pujian dari amal kalian, namun kalian nggak dapat pahala sama sekali di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Maka yang pertama yang harus kita siapkan apa, Pak? Niatkan, niat hanya karena Allah. Perbaikilah niatmu dalam beramal, karena sesungguhnya dunia itu penuh dengan tipu daya. Orang beramal bukan karena Allah, tapi hanya karena manusia, pengen dilihat soleh sesama manusia. Orang sedekah jariah nyumbang masjid sampai ratusan juta, tapi niatnya bukan karena Allah, agar supaya terlihat dermawan di mata orang lain. Itu hanya dapat urusan dunianya, tapi nggak dapat pahala akhiratnya. Dipuji oleh orang lain, luar biasa orang itu dermawan, tapi karena dia merasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri, maka dia nggak dapat pahala dari apa yang sudah dia lakukan. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian, menanamkan niatan yang baik. Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilandasi dengan niat kita.
Kalau baik niat kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita niatkan. Tapi kalau niat kita buruk, kita pun akan mendapatkan hal yang serupa. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kalian menanamkan kebaikan, maka percayalah kebaikan yang kalian lakukan suatu saat akan berpulang pada diri kalian. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian menanamkan sebaliknya keburukan, baik kepada sesama manusia atau keburukan kepada Allah, maka yakinlah keburukan yang kalian lakukan suatu saat pun akan berpulang pada diri kalian. Maka ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita hidup bermasyarakat, ayo mari sama-sama kita menanamkan kebaikan kepada sesama manusia. Walaupun kita sadar bapak ibu sekalian, segala macam tingkah laku manusia itu pasti nggak lepas yang namanya diomongin orang. Betul nggak bu? Bu, ada 3 hal kita ini manusia nggak pernah lepas pak. Mau siapapun dia, mau nabi, mau umat, mau kiai, mau jamaah, mau pejabat, mau rakyat biasa, nggak pernah lepas dari 3 hal. Apa 3 hal ini? Setiap manusia pasti akan mengalaminya. Yang pertama, setiap kita semua pasti hidup ini yang namanya diomongin orang. Kita rajin ibadah, kira-kira ada yang ngomongin kita bu? Ada. Rajin ke masjid, oh tumben tuh lagi inget kayaknya sama Allah. Kita lagi ibadah aja diomongin, nggak pernah ibadah apalagi itu ngakunya Islam doang tapi Islamnya cuma KTP tapi nggak pernah nginjek masjid. Nggak sholat diomongin, sholat pun juga diomongin, sampai fisik kita pun diomongin orang lain. Itu ada ibu-ibu badannya gendut banget, jangan-jangan kolesterol kali ya. Ada ibu-ibu badannya kurus banget, diomongin orang juga. Ya Allah, itu ibu-ibu kurus banget, jangan-jangan nggak pernah dikasih makan sama lakinya. Ustadz badannya gemuk dikit diomongin, itu ustadz badannya gede amat, jangan-jangan nelen kotak amal kali ya. Makanya apa prinsip kita dalam beribadah Bapak Ibu sekalian? Sekalipun ibadah kita ini diomongin orang, nggak usah dengerin Pak. Selagi ibadah yang kita kerjakan itu baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, maka jangan pernah dengerin omongan orang. Kita berbuat baik diomongin orang, berbuat jelek diomongin orang. Apa kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita dihujat oleh orang lain, diomongin jelek oleh orang lain, membuat rendah derajat kita di hadapan Allah? Enggak. Bapak Ibu disanjung, dipuji oleh orang lain, apa membuat derajat kita mulia di hadapan Allah? Sama sekali enggak. Bapak dipuji enggak ngaruh di hadapan Allah, dihina pun enggak ngaruh di hadapan Allah. Yang membuat manusia mulia di hadapan Allah itu tidak lain karena amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Yang membuat manusia rendah di hadapan Allah itu karena dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Jadi bukan berdasarkan omongan orang, nggak usah dengerin omongan orang bu. Betul nggak? Ibu rajin ngaji diomongin orang, ya Allah itu ibu-ibu ngaji rajin amat padahal bajunya masih kreditan. Saya tuh punya jamaah bu, pak, punya jamaah di daerah Kota Baru. Itu dalam 1 minggu tuh nggak pernah berhenti ngaji terus tiap hari. Dari hari Minggu ketemu hari Senin, setiap hari jamaah saya tuh ngaji. Ada 32 majelis taklim yang saya pegang. Semalam itu saya baru pulang dari Kota Baru juga. Nyampe rumah itu jam 2. Saya tidur hanya 1 jam, berangkat ke sini. Ini belum tidur sebenarnya, mata udah agak sepet. Tapi alhamdulillah begitu hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, jadi tegar mata saya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya punya jamaah itu tiap hari ngaji nggak pernah libur pak, dari hari Senin ketemu hari Minggu. Yang buat saya kagum apa? Setiap kali ngaji, setiap hari ngaji, setiap hari seragamnya ganti-ganti. Benar. Cuma ibu-ibu doang yang bisa disuruh begitu pak. Bapak disuruh seragam kayak ibu-ibu, kira-kira mau apa nggak bu? Coba Ustadz Noval besok diumumin. Bapak biasanya di sini pengajiannya kalau selain hari Minggu, kalau malam hari apa pak? Malam Jumat ada pengajian? Atau misalkan diumumin nanti bahwa bapak hari Minggu, Ahad pagi kajian subuh, semuanya yang datang ke Masjid Nurul Iman harus seragam.
semuanya seragam pakai baju pink. Saya mau tanya Bu, kira-kira ada nggak yang mau datang Bu? Tapi kalau ibu-ibu Pak disuruh seragam, Masya Allah seneng Bu. Hari Senin seragamnya merah, Selasa seragamnya kuning, Rabu seragamnya hijau, hari Kamis seragamnya oranye, Jumat seragamnya putih, hari Sabtu kombinasi atasannya merah bawahannya putih. Jalan bareng-bareng di perempatan, ketemu tiang tinggal dikerek doang. Udah kayak bendera. Ya Allah, seragamnya rupa-rupa Pak. Suaminya di rumah paru-paru. Loh kok bisa paru-paru? Iya, ternyata ada ikan gabus matinya pada celentang. Bajunya pada bagus, nggak taunya pada boleh ngutang. Semangat ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan pada diri kita masuk bulan Sya'ban ini. Makanya harus kita bersihkan hati kita. Saya teringat makolahnya Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim tentang pentingnya apa yang harus kita tanamkan dari kebaikan yang akan kita lakukan. Apa kata Imam Az-Zarnuji Pak? Kam min amalin yatasawwaruna bi suratin min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak orang yang beramal kelihatannya seperti amalan dunia, tapi amalan itu bisa berubah menjadi amalan akhirat karena dilandasi dengan niatan yang baik pada dirinya. Sekali lagi saya ulang, banyak orang yang kelihatannya melakukan perbuatan amalan dunia, tapi amalan itu bergeser menjadi amalan akhirat karena dilandasi dengan niatan yang baik. Contohnya apa? Contoh misalkan kerja nyari uang. Misalkan ada teman kita atau saudara kita yang profesinya narik ojek online. Narik ojek online nyari duit itu kan urusan dunia Pak, perkara dunia. Nyari uang itu perkara dunia. Tapi ketika dia keluar dari rumah, dia punya niatan yang baik. Ya Allah, saya bismillah akan mencari uang hari ini, mencari nafkah. Kalau hari ini saya dapat rizkinya lebih daripada biasanya, bismillah saya niat, saya akan sedekah buat fakir miskin di kampung saya. Padahal awalnya kerjanya nyari duit, itu urusan dunia, tapi tertanam niatan yang mulia, yang baik, pengen sedekah buat fakir miskin kalau dapat rezeki yang lebih. Walaupun itu pekerjaan urusan dunia, Allah ganti menjadi amalan akhirat dan mendapatkan pahala berlipat di hadapan Allah. Sebaliknya hati-hati, kata Imam Az-Zarnuji. Apa kata beliau? Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Sebaliknya banyak orang yang kelihatannya beramal seperti amalan akhirat, tapi amalan itu bisa berubah menjadi amalan dunia bisu'in niyah karena dilandasi dengan niatan yang tidak baik. Kayak tadi saya kasih contoh awal, ada orang nyumbang masjid atau nyumbang yayasan yatim piatu, tapi tertanam niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen dipuji oleh orang lain supaya kelihatan hebat. Ini orang dermawan luar biasa. Orang yang semacam ini walaupun dia melakukan amalan akhirat, bergeser berubah menjadi amalan dunia bisu'in niyah karena niatnya nggak baik, bukan karena Allah, cuma dapat perkara dunianya doang. Orang lain memuji dia luar biasa, tapi pujian itu nggak dapat pahala sama sekali di hadapan Allah. Maka kenapa Rasulullah memperingatkan kepada kita yang pertama, jaddidis safinah, perbaikilah niatmu dalam beramal, karena sesungguhnya lautan yang kau lewati itu sangatlah dalam, dunia yang kau lewati itu penuh dengan tipu daya. Jangan sampai cuma gara-gara urusan dunia niat kalian beribadah akan hilang pahalanya di hadapan Allah. Ini penting sekali yang pertama Pak. Untuk mari sama-sama kita niatkan semua ibadah yang kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dalam doa iftitah kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, salatku, matiku semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua ditanamkan niatnya karena Allah, maka insya Allah khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah akan turun untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa wasiat Rasulullah yang mari sama-sama kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita?
Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah bekalmu yang cukup wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya perjalananmu itu sangatlah jauh. Apa makna ungkapan Rasulullah? Bawa bekalmu yang cukup, bukan bekal makanan, bukan. Perjalananmu jauh, bukan perjalanan dunia yang kita tempuh dengan kendaraan kita, bukan. Apa pesan Rasulullah? Wa khudhiz zada kamilan, bawalah bekal yang cukup, tidak lain adalah bekal amalmu. Karena sesungguhnya perjalanan jauh itu tidak lain adalah perjalanan kita menuju akhirat. Jangan sampai kita menyesal Pak, karena kurang amal kita, bekal kita kurang menghadap Allah, sehingga nanti di akhirat kita nyesel, ya Allah kenapa dulu di dunia saya dikasih sehat, saya dikasih umur panjang, gak pernah mengabdi beribadah untuk Engkau ya Allah. Saya kenapa nggak pernah hadir di majelis ilmu, padahal ada majelis ilmu tapi saya nggak pernah mau datang. Bahkan ada ibu-ibu biasanya rumahnya mepet sama masjid, ada majelis taklim dipanggilin nggak pernah mau datang. Ada yang model begitu Bu? Ada? Datang orangnya di sini. Pengajian ada, tapi ya Allah Pak, ada aja perkara dunia yang buat dia sibuk nggak mau datang ke majelis taklim. Ustazahnya udah manggilin atu-atu, ya Allah nyak Rodiah, nyak Romlah, nyak Siti, nyak Nur, hari ini waktunya kita ngaji, ayo pada ngumpul. Dipanggilin satu-satu namanya nggak datang-datang, akhirnya dipanggil pakai sholawatan. Biasanya ibu-ibu kan kalau diajak sholawatan paling seneng Pak, baru tuh pada nongol satu-satu datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. 2 jam dipanggilin nggak ada yang nongol. Itu yang rumahnya mepet masjid, ya Allah Pak, yang nyuci-nyuci, yang masak-masak, yang main handphone. Karena nggak datang juga akhirnya diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu. Udah dipanggilin begitu masih nggak datang juga. Giliran ada yang datang 4 orang nenek-nenek. Itu nenek-nenek begitu masuk ke dalam masjid, Masya Allah Pak, pegangan tangan takut nyungsep. Begitu masuk ke dalam masjid, Masya Allah bukannya berebut ngambil Quran, ngambil kitab, dia berebut nyari tembok. Perhatiin aja tuh nenek-nenek karakternya kalau udah datang ke majelis taklim, yang dicari apa? 2 tuh, tiang sama tembok. Begitu datang udah nyender di tiang, bawahnya kipas angin, ser. Akhirnya jidur jiler, ngaji sambil nyender, habis itu jidur ngaji sambil tidur, habis tidur ustadznya baca doa penutupan, dia jiler ngaji sambil. Ini pernah saya sampaikan, sampai akhirnya salah nangkep Pak. Ustadznya udah benar ngomong di majelis taklim. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, kalau keluar rumah cium tangan suami. Barang siapa yang mencium tangan suami, pahalanya sama kayak mencium Hajar Aswad. Karena ngajinya sambil nyender, sambil ketiduran Pak, akhirnya nangkepnya cuma separuh doang. Begitu pulang ditanya sama suaminya, tadi Ustaz Taan ngomong apa? Oh iya, kata Ustaz Taan, barang siapa seorang istri mencium tangan suami, maka pahalanya sama dengan mencium Haji Ahmad. Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Makanya ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, terutama kita ngaji di majelis taklim ini. Jangan sampai kita menyesal. Sihataka qabla saqamika wa faraghaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Pergunakan waktu lapangmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakan hartamu yang dititipkan kepadamu sebelum engkau datang miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematian. Makanya ibu, bapak, kalau ada majelis taklim, ayo datangi. Datangi majelis taklim, maka insya Allah banyak keberkahan kita duduk di majelis taklim. Bapak ibu sadar atau tidak,
tanpa kita mengabsen nama kita satu-satu yang hadir di pagi hari ini. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, nama kita ini disebut sama Allah. Bapak tanpa ngasih tahu nama kita masing-masing, nama kita ini disebut sama Allah. Siapa yang ngomong? Bukan saya, tapi Nabi. Apa kata Rasulullah? La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah. Ketika ada sekumpulan orang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, niatnya hanya karena Allah, apa kata Rasulullah? Illa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Cuma sayang kita ini nggak bisa ngelihat, Pak Bu, sayang kita ini nggak bisa ngelihat. Seandainya kita bisa melihat, maka di atas kita ini ada sayap malaikat yang memberikan perlindungan kepada kita. Dan itu memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mereka memberikan perlindungan kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis zikir, orang yang duduk di majelis ilmu, maka Allah buat hatinya menjadi tentram dan tenang. Orang yang duduk di majelis ilmu, Allah buat hatinya jadi tenang dan tentram. Amin ya rabbal. Ibu saya mau tanya, Bapak saya mau tanya, Bapak hadir duduk di tempat ini, hatinya tenang apa enggak? Ibu tenang enggak hatinya? Walaupun saya tahu semua yang berangkat dari tempat ini mungkin ada yang membawa masalahnya masing-masing dari rumah. Ada ibu atau bapak yang mungkin lagi berantem sama pasangannya, datang ke pengajian biar tenang hati saya. Disirami kolbu kita, dengerin kajian, dengerin pencerahan dari guru-guru kita di majelis ta'lim. Maka insya Allah kalau niatnya karena Allah, insya Allah tenang hati kita. Ada yang berangkat dari rumah mikirin utang nggak lunas-lunas. Begitu datang ke majelis taklim dengerin pengajian, insya Allah tenang hati kita, hilang hutangnya. Sementara maksudnya waktu dengerin pengajian, tenang hatinya. Begitu nyampe di rumah nanti keingatan lagi, ya Allah tuh motor 2 bulan belum dibayar. Tapi paling tidak dengan kita duduk di majelis taklim, insya Allah Allah buat hati kita tenang dan tentram, Pak Bu. Makanya mari sama-sama kalau duduk di majelis taklim niatin hanya karena Allah. Insya Allah setiap langkah Allah hitung pahala untuk kita semua. Orang yang duduk di majelis taklim itu, Pak, Allah berikan pahala sebagaimana orang yang jihad di jalan Allah. Hatta yarji, sampai kita pulang ke rumah, Allah catat itu sebagai pahala jihad di jalan Allah. Puncaknya apa kata Rasulullah dalam hadis tadi? Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan mereka semua yang duduk di majelis ta'lim itu disebut nama kita satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy, di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kita ini disebut nama kita oleh Allah, Pak. Kalau kita disebut, maka disebutnya nama kita itu karena kebaikan kita. Dan insya Allah kalau nama kita disebut karena kebaikan kita, insya Allah Allah akan berikan hadiah pahala yang besar untuk kita. Amin ya rabbal. Makanya jangan pernah bosan, Pak, hadir di majelis ilmu. Enggak rugi, Pak. Walaupun Bapak agak-agak ngantuk, ketiduran di majelis taklim. Demi Allah, orang yang tidak sengaja tidur di majelis taklim itu rontok dosa-dosanya, Pak. Allah memberikan mughfar nanti di alam kubur. Ini saya pernah baca satu riwayat, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu riwayat seorang ibu-ibu tua meninggal dunia, Pak. Begitu meninggal dunia ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Itu nenek-nenek, Pak, ditanya malaikat diem aja nggak jawab. Dan nenek-nenek ini juga nggak takut sama malaikat, malah dipelototin itu malaikat. Bukannya dijawab, malah melototin malaikatnya. Diulang lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu? Dia nggak bisa jawab, nongol melotot aja. Bingung malaikat, akhirnya ngadu sama Allah. Ya Allah, ini ada hambamu satu aneh ya Allah. Dia baru saja lepas dari alam dunia ke alam barzah. Aku tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dia nggak jawab ya Allah. Malah saya dipelototin. Ini sebenarnya siapa ya Allah? Siapa perempuan ini ya Allah? Malaikat buka catatan amalnya, kau akan tahu siapa hambaku ini.
Dibuka catatannya, Masya Allah, ternyata ini salah satu ibu-ibu jamaah majelis taklim Nurul Iman. Apa kata Allah di hadapan malaikat Munkar Nakir? Malaikat, karena amalan perempuan ini, saksikan demi rahmatku untuk perempuan ini, jangan kau tanya dia di dalam kubur. Kenapa ya Allah? Karena orang ini dulu semasa hidupnya seneng banget datang ke majelis taklim, walaupun kerjaannya tidur di majelis taklim. Orang ustadznya udah datang, dia malah orang yang pertama kali duluan tidur, Pak. Ya, orang yang seperti ini walaupun datang karena keterbatasan fisik, biasanya orang kalau udah sepuh itu kan begitu, Pak. Dikit-dikit ya Allah, diajak ngobrol aja kadang-kadang ketiduran, apalagi dengerin ngaji, dengerin pengajian, dengerin ceramah, udah kayak dengerin radio. Orang yang seperti ini walaupun dia tidak sengaja tidur di majelis taklim, maka Allah memberikan kemuliaan di alam barzahnya, dibebaskan dari pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Makanya monggo silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau tidur silahkan, kalau nggak tahu malu silahkan. Jangan yang dilihat tidurnya. Kalau tidurnya di majelis taklim nggak sengaja saja, itu masih mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apalagi kalau terjaga, kita dengerin apa yang disampaikan guru kita, mempraktekkan, mengamalkan apa yang disampaikan, itu lebih luar biasa lagi yang kita dapatkan dari Allah. Makanya ibu kalau dipanggil ke majelis taklim datang ya bu ya. Ya bu, datang. Apalagi ustazahnya udah manggil kayak tadi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu yang cuciannya banyak dia ngerundel di rumah karena namanya ikut kesebut ke absen tadi, bukannya datang dia nyautin sholawatannya. Gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua lagi repot di rumah banyak. Ayo ngaku, ada nggak yang begitu bu? Ayo kita kembali ke tema yang kedua tadi apa? Bawalah bekal amalmu yang cukup, karena sesungguhnya perjalanan akhirat kita itu sangatlah jauh pak. Kita di alam dunia, nanti kita mampir lagi di alam barzah. Dari alam barzah nanti nunggunya lama sampai alam kiamat. Dari hari kiamat, hari kebangkitan, sampai nanti alam akhirat. Perjalanan kita jauh. Yang ketiga, pesan Rasulullah, wasiat yang harus kita camkan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa? Wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Ringankanlah bebanmu wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya perjalananmu sangatlah sulit. Apa makna ungkapan Nabi? Ringankanlah bebanmu wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya perjalananmu sangat sulit. Tidak lain adalah ringankanlah beban duniamu, karena sesungguhnya perjalananmu sulit itu adalah perjalanan kita menuju akhirat. Hisab kita itu berat nanti di akhirat. Maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, dunia ini yang paling berat nanti hisabnya di akhirat. Jangan engkau dibuat silau dengan kehidupan dunia. Dunia itu bukan tempat kalian senang-senang, tapi tempat kalian berpayah-payah dulu. Maka saya mau tanya Bapak Ibu yang pernah bercocok tanam, yang pernah nyawah, saya mau tanya, orang nyawah itu capek apa enggak? Capek apa enggak? Tapi lihat, walaupun capek kita semangat, kita senang hati kita. Karena apa? Kita menantikan nanti hasil panennya. Begitu juga orang yang beribadah, capek pak ibadah itu. Sholat 5 waktu, belum lagi ditambah lagi dengan sholat-sholat malam, belum lagi puasa. Masya Allah, puasa itu luar biasa berat. Jangankan makanan yang haram, yang halal saja haram hukumnya untuk dimakan. Rendang halal, tempe halal, boleh dimakannya kapan? Habis maghrib. Kalau siang nggak boleh dimakan. Es buah halal, baru halalnya habis maghrib. Bapak punya bini, bininya halal, halalnya kapan pak? Hah? Habis maghrib. Siapa yang ngomong habis maghrib tadi? Gue yang bilang habis maghrib udah nggak tahan gitu. Jangan habis maghrib apa pak? Habis terawih legaan dikit. Kalau habis maghrib baru mulai udah tuh azan isya nggak tuh. Dunia itu tempat kita berpayah-payah dulu, bercocok tanam amal kebaikan kita.
nanti senang-senangnya di akhirat. Maka Imam Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan, barang siapa yang paling banyak tertawa di alam dunia ini, maka bersiap-siaplah dia menjerit di alam kuburnya. Namun barang siapa yang paling banyak menangis di keheningan malam, dia ingat dengan dosa-dosanya, insya Allah dia tersenyum bahagia di alam barzahnya. Apa maknanya ini? Orang yang paling banyak tertawa, dia menikmati keindahan dunia, dia lupa bekal akhiratnya, dia tertawa di alam dunia, menjerit menyesal di alam kubur. Dan sebaliknya, barang siapa yang paling banyak menangis di keheningan malam, ingat dosa-dosanya, bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, insya Allah dia akan bahagia di alam barzahnya karena cukup bekal amalnya. Insya, ini yang jadi harapan kita semua. Maka hati-hati, ringankan beban duniamu, karena sesungguhnya perjalananmu sangatlah sulit, tidak lain adalah hisabmu nanti sangat berat di akhirat. Ibu nggak kaya di dunia nggak rugi, Bu. Bapak nggak punya pangkat jabatan di dunia nggak rugi, Pak. Pertemuan lalu pernah saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fa athara yahya bis sababa fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kalian kalau ingin membandingkan antara dunia dengan akhirat itu nggak sebanding, nggak ada apa-apanya. Bagaikan satu tetes dari air yang ada di dalam lautan. Jika kalian umpamakan ketika kalian berada di tengah lautan, fa asara yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji. Celupkan telunjuk kalian di tengah lautan, kemudian kalian angkat telunjuk kalian. Coba Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, berapa tetes yang kita dapatkan? Nggak usah di tengah laut deh, nanti nyampe rumah ambil ember diisi air penuh, celupin telunjuk kita angkat. Berapa tetes yang kita dapatkan dari telunjuk ini? Paling banter sempurnanya satu tetes. Demi Allah, kata Nabi, itulah dunia yang mati-matian kalian kejar hartanya, sampai dari berangkat pagi pulang petang, itu cuma satu tetes air di lautan. Maka apa pesan Rasulullah? Jangan kalian dibuat sombong dengan urusan dunia kalian. Kalian sudah kaya, kalian sudah punya pangkat jabatan yang terhormat di dunia, jangan buat kalian menjadi sombong, karena hakikatnya yang kalian dapatkan hanya satu tetes dari air lautan. Dan pesan sebaliknya bagi Rasulullah, buat kalian yang pengen mencari kebahagiaan dunia, harta, pangkat, perhiasan, apapun urusan dunia, kalian nggak pernah dapatkan sampai akhir hayat kalian, kalian jangan sedih, karena hakikatnya kalian pun hanya kehilangan satu tetes dari air lautan. Ibu pilih air lautan atau cuma satu tetesnya? Bu, makanya ibu jangan pernah sedih kalau kita diberikan keterbatasan rizki di dunia, itu cuma sementara. Makanya berkali-kali saya sering sampaikan di jamaah saya, Bapak Ibu sekalian, pilih miskin sementara di dunia tapi kaya di akhirat, atau kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Pilih, jangan nawar. Pilih mana? Miskin di dunia sementara insya Allah kaya di akhirat, atau kaya dunia tapi miskin di akhirat. Kenapa pilihannya cuma dua, Pak? Karena di akhirat nanti orang kaya itu malah justru yang paling banyak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka dibandingkan orang miskin. Justru sebaliknya, surga itu paling banyak dihuni oleh fuqara wal masakin. Orang-orang fakir miskin itu malah paling banyak masuk ke dalam surga. Ini ada satu doa Nabi, ayo, yang sering terlewatkan oleh umatnya. Saya pengen kasih amalan ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira mau nggak mengamalkan doa Nabi ini? Mau apa enggak? Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa ammitni miskinan. Itu doa yang nggak pernah mau kita baca, Pak. Itu doa Nabi yang nggak pernah ketinggalan, Pak. Tapi umatnya nggak akan pernah mau baca doa itu. Tahu nggak apa artinya doa tadi? Ibu amalin ya, habis ini awas nggak diamalin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa ammitni miskinan, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang miskin.
dan nanti kumpulkan aku bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Mau nggak begitu doanya? Nggak mau kita baca itu. Itu satu bukti bahwasanya nanti di akhirat di surga itu paling banyak penghuninya orang-orang fakir miskin. Karena apa? Hisabnya nggak banyak, Pak, dibandingin orang kaya. Hartamu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapatkan dari mana? Kau peruntukkan untuk apa? Kau belanjakan buat apa? Dari mana hartamu? Belanja buat apa? Itu nanti berat pertanggungjawaban. Pertanyaan itulah yang paling banyak menjerumuskan nanti manusia masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya tanya, berarti ibu bapak pilih mana? Miskin di dunia, kaya di akhirat, atau kaya dunia, miskin di akhirat? Ayo lo bingung. Pasti pengennya kaya dunia, kaya akhirat. Mudah-mudahan tercapai doa kita semua. Allah berikan kekayaan yang kita dititipi. Kekayaan itu membuat kita dermawan sama orang lain, peka kepada fakir miskin, sehingga kekayaan itulah yang bisa menghantarkan kebahagiaan, kekayaan kekal nanti di akhirat. Insya itu yang ketiga. Yang terakhir pesan Rasulullah, wa akhlisil amal fa innan naqada basirun. Ikhlaskanlah engkau wahai Abu Zar dalam beramal, fa innan naqada basirun, karena sesungguhnya Allah itu maha tahu isi hatimu. Ikhlas itu bukan di lisan tapi di hati kita. Orang dianiaya, dikata-katain, dihujat, difitnah, lisannya ngomong saya mah ikhlas nggak apa-apa, tapi hatinya gondoknya luar biasa. Awas lo ya, nanti tunggu pembalasan gua. Itu belum ikhlas, Pak. Ikhlas itu bukan sesuatu yang kita ucapkan dari lisan kita, tapi yang tertanam dari hati kita yang paling dalam. Makanya ibu, kalau kita semuanya bisa menanamkan keikhlasan itu, maka insya Allah hidup kita ini tenang, Pak. Orang yang paling tenang hidupnya itu adalah orang yang ikhlas. Siapa orang ikhlas itu? Orang yang selalu menerima pemberian Allah. Diberikan kaya alhamdulillah, miskin pun tetap alhamdulillah. Itu aplikasi dari orang yang syukur. Ikhlas itu aplikasinya adalah syukur. Orang yang tertanam keikhlasan, maka insya Allah dia akan bersyukur dengan kehidupannya. Ya Allah, saya diberikan rizki pas-pasan, berarti saya ini kalau dikasih kaya nanti saya jadi sombong. Dia selalu menerima terus keadaan pemberian dari Allah, selalu bersyukur. Tapi orang yang jauh dari kategori ikhlas, maka dia selalu merasa kurang dalam kehidupannya. Apa yang akan terjadi? Wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Orang itu akan selalu melihat ke atas dalam perkara-perkara urusan dunia. Ya Allah, ngelihat tetangga sebelah beli mobil baru, Masya Allah, beli obat sakit kepala. Tetangga sebelah renovasi rumah, di tingkat rumahnya setruk. Tuh tetangga sebelah rumahnya beli rumah lagi, atu lagi sebelahnya mati. Karena apa? Diinggapi penyakit hasud pada dirinya. Apa itu hasud? Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tuh tandain diri kita masing-masing. Bu, Pak, tuh tandain. Kalau kita punya saudara, kita punya teman, hidupnya bahagia, hidupnya senang, ekonominya bagus, oh kita ikut senang, berarti kita terhindar dari sifat itu. Tapi kalau ibu punya teman, hidupnya sukses, tapi ibu malah sedih hatinya, sialan banget, gua dari dulu kerja mati-matian, yang kaya malah dia. Hati-hati, itu sifat hasud. Siapa itu orang yang hasud, Pak? Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Hindarilah sifat hasad, kata Rasulullah, karena sifat hasad itu bisa membakar amal kebaikan kalian sebagaimana api yang melahap kayu bakar, itulah akan terkikis habis amal kebaikan kalian. Na'udzubillahi min. Maka yang paling penting, yang terakhir pesan Nabi adalah tanamkan keikhlasan kalian dalam beramal, karena sesungguhnya Allah tahu isi hati kalian. Kalau kalian gak ikhlas, Allah tahu. Kalian ikhlas, Allah pun tahu. Gak perlu kita ngomong saya ikhlas, saya beribadah. Allah tahu isi hati kita. Nah, mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, aplikasikan 4 wasiat Nabi ini dalam nanti ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi apa? Astagfirullah, capek deh, lupa. Bu, saya ngomong sampai bekuah mulut saya, Bu. Yuk, ini untung aja belum puasa ini. Kalau puasa kering juga tenggorokan. Coba apa tadi yang pertama?
Bener, bener kata guru saya, Aan, ingat cobaan kamu nanti kalau dakwah apa Kiai, kalau kamu dakwah ketemu jamaah nenek-nenek, ketemu jamaah kakek-kakek nenek-nenek yang udah sepuh, nanti kamu bakal dibuat repot. Kamu harus sabar ngadepin mereka. Karena apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Anak kecil, anak-anak ibu yang masih muda-muda itu kalau belajar cepat nangkepnya Pak. Belajar di waktu dewasa kayak bapak dan ibu bagaikan mengukir di atas air. Secakep apapun bentuk lukisannya, kalau ngelukisnya di atas air ada bekasnya apa enggak? Persis kayak ibu-ibu. Baru selesai ceramah, belum saya tutup, saya tanya lagi, lupa. Ayo yang kompak, bapak-bapak kali apal Pak. Apa yang pertama tadi Pak? Masya Allah sama aja. Makanya kalau kemana-mana, kalau datang ke pengajian dicatat Pak, Bu. Dari tadi tuh saya husnuzon, ini jangan-jangan mungkin dicatat dalam pikiran, dicatat dalam hati. Ternyata sama juga, saya tanya nggak tahu. Ayo yang pertama apa Bu? Pak? Masya Allah, benar-benar lupain. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Perbaikilah niatmu karena sesungguhnya dunia itu penuh dengan tipu daya. Yang kedua? Yang kedua apa? Besok-besok kalau saya datang ke sini lagi, saya nggak mau ngasih poin yang banyak-banyak, udah 2 aja udah. 2 ini apal, ini 4 kayaknya kebanyakan ini. Yang kedua apa? Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah bekalmu yang cukup karena sesungguhnya perjalananmu sangatlah jauh. Bawalah bekal amalmu karena sesungguhnya perjalananmu akan jauh menuju akhirat. Yang ketiga, ringankanlah beban duniamu karena sesungguhnya hisabmu di akhirat sangatlah berat. Yang keempat, ini masih anget nih, yang terakhir apa? Apa yang keempat Pak? Bu, yang belakang apa yang keempat? Wa akhlisil amal fa inna naqada basyir. Ikhlaskanlah dalam beramal karena sesungguhnya Allah tahu isi hati kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam kita oleh Allah, sehingga nanti datang bulan suci Ramadan semakin meningkat kualitas amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinah wa ala kulli niyatin salihah liridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.